Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Baiklah, kita hari ini lanjut dulu sedikit dengan materi yang terakhir kemarin ya, yang untuk dasar-dasar perpajakan itu masih ada yang tertinggal begitu ya. Nah, ini kemarin yang sudah sebelumnya saya sampaikan juga ya, ada sistem pemungutan pajak official, self-assessment, dan withholding. Jadi ada 3 sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Pertama itu, kalau tata caranya juga sudah kita bahas ya kemarin ya, yang ada asas-asas itu. Nah, untuk sistem pemungutan pajak ini kalau official itu berarti kewenangan, jadi pemungutan pajaknya itu diberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi maksudnya di sini ya aparatur perpajakan yang menentukan gitu ya, yang menentukan. Nah, jadi intinya kalau begitu penghitungan pajak ini itu memang sepenuhnya berada pada aparatur perpajakan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau itu ada kegagalan atau keberhasilan ya otomatis itu ada terpusat kepada aparatur perpajakan itu sendiri. Kemudian self assessment system. Untuk self assessment system berarti adalah sistem pemungutan pajak ini yang memberi kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri nih jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya, perundangan pajakan yang berlaku. Nah, dalam hal ini ya berarti menghitungnya itu berada sepenuhnya di tangan si wajib pajak, begitu kan? Nah, jadi wajib pajak ini dianggap bisa menghitung pajaknya sendiri, kemudian dia bisa tahu perundang-undangan yang berlaku, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini berarti self assessment system itu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk apa? Pertama menghitung sendiri, gitu kan? Kemudian dia bisa memperhitungkan sendiri pajak yang terutangnya, kemudian dia bayar sendiri gitu kan, kemudian dilaporkan sendiri, kemudian dipertanggungjawabkanlah jumlah pajak yang terutang itu. Nah, berarti berhasil atau tidaknya nih dari mana nih? Berarti dari si wajib pajak itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu withholding system. Withholding berarti maksudnya adalah pemungutan pajaknya itu yang kewenangannya kepada pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ya, tapi tetap ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Nah, penunjukan pihak ketiga ini bagaimana? Ya, itu berarti dia nanti bertugas untuk memotong, memungut pajak, menyetor, gitu kan. Kemudian juga mempertanggungjawabkan sarana perpajakan yang tersedia. Nah, jadi kalau dalam hal ini itu adalah pihak ketiga yang berperan. Oke. Kemudian, sorry, should be back. Ya. Nah, selanjutnya adalah timbulnya utang pajak. Kira-kira kapan sih gitu ya saat saat di mana utang pajak itu mulai timbul? Ya, berarti ini erat kaitannya dengan apa nih? Pembayaran pajaknya sendiri gitu kan. Kemudian misalnya ada surat keberatan ketika mungkin ada nilai utangnya mungkin tidak sesuai gitu utang pajaknya gitu kan ya. Kemudian kapan jangka waktunya, kemudian ada nanti namanya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan gitu kan. Kemudian ada juga denda administrasi kalau misalnya telat membayar. Nah, ada di sini 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Atau misalnya apa sih kapan pengakuan adanya pajak, utang pajak. Nah, pertama ajaran material. Jadi ajaran material ini adalah menyatakan bahwa utang pajak itu timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan, ya. Nah, jadi intinya kalau misalnya ada diberlakukan undang-undang perpajakan, berarti kan orang akan aktif nih. Dia menentukan apakah dia dikenakan pajak atau enggak ya, gitu kan. Nah, dalam hal ini itu konsisten dengan self assessment system. Gimana dengan ajaran formil, sorry. Ajaran formil ini adalah menyatakan bahwa utang pajak timbul itu karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh siapa? Oleh si pemerintah atau fiskus. Ya. Jadi untuk
menentukan apakah dia dikenakan pajak atau enggak, berapa jumlahnya, kapan dia harus bayar. Nah, itu bisa dilihat dalam surat ketetapan pajak. Ya, ketetapan pajak ya. Nah, ini konsisten dengan official assessment system. Ya, jadi ini yang dua ajaran begitu ya yang sangat mengaruhi timbulnya utang pajak. Nah, kemudian kapan nih utang pajak ini berakhir gitu ya? Utang pajak ini berarti berakhir kalau misalnya pertama ada pembayaran atau pelunasan gitu kan. Nah, pembayaran itu bisa ya berarti kan ada pemotongan atau pungutan, kemudian ada misalnya pengkreditan pajak luar negeri di situ juga ya. Nah, kemudian ada lagi kompensasi. Kapan berakhirnya utang pajak? Ya kompensasi. Jadi maksudnya kompensasi ini sebagai kompensasi kerugian ya, atau misalnya kompensasi karena dia kelebihan bayar pajak. Nah, oke, misalnya di sini ya, kalau misalnya kita bisa contohkan, jadi ini contoh penerapan kompensasi karena kerugian ya. Jadi dia mengakibatkan terhapus atau dia berakhir utang pajaknya itu contohnya misalnya ketika di awal tahun ya ada seorang wajib pajak A dia menderita kerugian nih sebesar 10 juta kan. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ya, bisa nggak teman-teman ya, saya coba mungkin lebih ke ini ya, ke whiteboard. Oke. Whiteboard. Oke, this one. Nah, coba misalnya di sini adalah tadi contohnya ya. Jadi oke, pada awal kepemilikan ya. Oke. Kemudian ada wajib pajak A. Dia menderita kerugian sebesar 10 juta. Oke. Nah, kemudian di awal tahun 2011 ya. Nah, dia memperoleh laba nih. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian jadi seharusnya tuh pada tahun 2011 si wajib pajak A ini dia terutang pajak penghasilan itu sebesar persentase dari labanya di tahun 2011 itu gitu kan. Tapi utang pajak tahun 2011 itu terhapus karena jumlah kerugian di tahun 2010 itu dia dapat dikompensasikan ya atau dia dikurangkan dari laba tahun 2011 itu gitu. Karena dia kan kerugian nih sebesar 10 juta sebelumnya. Nah, jadi kerugian suatu usaha itu teman-teman, dia bisa dikompensasikan pada tahun-tahun setelahnya dengan jangka waktu yang paling lama itu biasanya 5 tahun setelah terjadinya kerugian itu. Jadi gini ya, harusnya kan di sini sudah dikenakan nih, tapi karena dia udah ada kerugian sebesar 10 juta di tahun sebelumnya, maka itu bisa dikompensasikan. Gitu. Ya. Nah, itu adalah contoh kompensasi untuk yang pengurangan. Nah, kemudian ada juga nih kalau misalnya ada kelebihan. Jadi kalau misalnya kelebihan pembayaran pajak, jadi misalnya ini yang kekurangan tadi ya. Jadi teman-teman saya nggak catat semuanya, teman-teman silahkan simak yang saya sebutin, yang saya ceritakan tadi, kemudian teman-teman simpulkan sendiri di dalam catatannya. Oke, ini adalah metode saya biar teman-teman nggak selalu menyimak video ini. Nah, kemudian contoh berikutnya itu adalah wajib pajak B. Jadi dia itu tahun 2011 ya, tahun 2011 itu dia membayar pajak sebesar bayar pajaknya sebesar 8 juta gitu kan. Ya. Nah, kemudian kemudian setelah itu pada akhir tahun 2011 gitu kan. Nah, dilakukan penghitungan kembali ya, penghitungan kembali dan ditemukan kemudian ditemukan bahwa yang terhutang itu ya kan, yang sebenarnya terutang ya cuma sebesar utang oleh wajib cuma
sebesar 5 juta. Nah, berarti ada kelebihan pembayaran kan? Ya, dia udah bayar 8 juta nih, ternyata dia sebenarnya terutangnya cuma 5 juta. Jadi ada kelebihan pembayaran. Sebesar berapa? 3 juta gitu. Ya. Nah, hal ini itu dapat dikompensasikan juga atau dikurangkan dari total pajaknya di tahun 2011. Nah, jadi ini bisa dikompensasikan juga ya, kompensasikan. Gimana caranya? Pertama dengan apa jadi misalnya dikurangkan nanti dari total pajak tahun 2012. Ya, jadi kalau misalnya di 2012 dia punya bayar pajak misalnya 7 juta gitu ya, berarti kan dia bayar cuma 4 juta lagi karena 3 jutanya udah ada di kelebihan pembayaran tahun sebelumnya gitu. Oke. Oke, kita kembali ke slide tadi. Sebentar ya. Wait. Oke, Oke, kemudian ini kita akan lihat di sini. Nah, kemudian tadi kompensasi kan. Kemudian kapan lagi nih berakhirnya utang pajak? Ya, utang pajak ini berakhir berarti oke. Kemudian kapan berakhirnya? Berarti itu adalah ketika udah kadaluarsa. Ya, jadi kadaluarsa itu berarti udah lewat batas waktunya. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu utang pajak itu nggak ditagih oleh pemungutnya, nah utang pajak itu dianggap dia telah lunas atau dihapuskan. Ya, kemudian dia nggak dapat ditagih lagi. Jadi utang pajak itu dia bisa kadaluarsa juga setelah melewati waktu 10 tahun. Oke. Nah, kemudian pembebasan atau pembebasan atau pemungutan atau penghapusan. Jadi kewajiban pajak oleh wajib pajak itu dinyatakan dihapus ya karena misalnya ada penyidikan, ternyata wajib pajaknya tidak mampu lagi dia memenuhi kewajibannya nih gitu. Jadi biasanya karena wajib pajaknya mengalami pailit atau bangkrut, biasanya dia maka akan mengalami kesulitan likuiditas gitu kan, sehingga akhirnya dilakukan pembebasan atau penghapusan. Kemudian, next, yes. Ya. Nah, ini adalah tarif pajak. Jadi tarif pajak itu ada tarif tetap, tarif proporsional, kemudian tarif progresif. Jadi apa yang menjadi dasar menghitung pajak yang terutang itu berarti adalah tarifnya dan dasar pengenaan pajaknya sendiri. Kan? Misalnya tarif tetap ini jumlahnya atau angkanya tetap, jadi berapapun besarnya, jadi tidak berdasarkan berapa dasar pengenaan pajaknya gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti tarif tetap ini kita terapkan pada bea materai, kan? Tuh. Jadi bea materai ini juga nanti kan juga biasanya dikenakan juga kepada dokumen-dokumen atau surat perjanjian gitu kan yang ditetapkan dalam peraturan tentang bea materai. Nah, sekarang kita ada terbaru kan bea materai ya, ada 10.000. Oke. Kemudian ada tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional ini adalah tarif berupa persentase yang sifatnya tetap ya terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Ya, jadi makin besar dasar pengenaan pajak, maka makin besar juga nih jumlah pajak yang terutangnya. Secara proporsional gitu kan ya, secara proporsional. Ya, contohnya kalau di kita yang proporsional nih kayak PPN ya, PPN tarifnya 10%, kemudian ada PPh pasal 26, 20%, ya, kemudian ada PPh pasal 23 gitu. Ya. Nah, kemudian tarif progresif. Tarif progresif ini ya namanya udah progresif. Progres tuh meningkat berarti kan. Jadi dia berupa persentase yang makin meningkat dengan meningkatnya juga dasar pengenaan pajaknya.
Ya, jadi untuk tarif progresif ini sebenarnya ada beberapa juga pembagiannya, ada yang progresif, proporsional, kemudian progresif progresif, kemudian progresif degresif, dan tarif degresif atau dia menurun gitu tarifnya. Nah, untuk yang saya coba pindahkan ini ya. Ini tadi di clear all drawing. Nah, oke. Nah, kemudian jadi ada apa aja dari tarif progresif ini? Ada pertamanya yaitu tarif progresif proporsional, progresif proporsional, oke. Kemudian ada tarif, oke, jadi tarif progresif proporsional ini dia presentasinya itu makin meningkat nih dengan meningkatnya pengenaan pajak. Ya, misalnya ini pernah diterapkan juga dulu di Indonesia ya, di ketika misalnya ada dasar pengenaan pajaknya nih, misalnya sampai dengan 10 juta itu tarifnya 15%, kemudian antara 10 sampai 25%, jadi naiknya gitu. Kemudian ada lagi namanya tarif progresif. Nah, ini adalah dia juga makin meningkat dia tarifnya sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya ya. Jadi ini juga misalnya dalam pajak penghasilan itu ada tarif-tarifnya kan, kalau sampai dengan jumlah pertama itu dia 10% misalnya gitu kan, kemudian 15% gitu. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya tarif progresif degresif. Progresif. Nah, ini adalah tarif yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajaknya, tapi kenaikan dari persentasinya itu menurun. Ya, kenaikan dari, jadi misalnya tarif pajak pertama tuh 10%, kedua 15%, nah ketiga 18%. Jadi walaupun tarifnya itu meningkat, cuma kenaikan persentase dari tarif itu menurun gitu kan. Kemudian tarif degresif, ya tarif degresif. Oke, ada semua tarif degresif ini berarti dia menurun, ya kan? Presentasinya itu menurun, misalnya dari ketika dasar pengenaan pajaknya 50 juta, tadinya dia tarifnya 30%, kemudian menurun ke 20%, nah kayak gitu. Oke, baiklah teman-teman, untuk yang dasar-dasar pengenaan perpajakan ini mungkin kita cukupkan di sini. Nah, untuk berikutnya silakan teman-teman lanjutkan mengerjakan latihan yang sudah saya belikan di Island. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.